نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى وقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر صوم في السفر. Ikhwati iman jamaah hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah pada subuh hari Ahad tanggal 16 ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesehatan, kesempatan juga kemampuan untuk senantiasa melaksanakan berbagai macam ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antaranya yaitu sholat subuh berjamaah. Kemudian kita melanjutkan kembali ibadah yang kita laksanakan dan sudah menginjak pada tanggal 16 atau hari ke-16 di mana di bulan Ramadan tahun ini. Dan ini merupakan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, tiada tara, tiada tandingannya, bahkan kita pun tidak bisa menghitungnya. Meskipun Allah Subhanahu wa taala hanya menyampaikan atau memberikan satu nikmat yang Allah berikan kepada kita, tapi ternyata jauh dari secara akal kita bisa menghitung apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Maka cara untuk senantiasa mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan cara mensyukuri. Dengan cara mensyukuri, memanfaatkan di bulan Ramadan ini perlu kita maksimalkan semangat bulan Ramadan bukan hanya di awal tapi sampai akhir Ramadan. Ikhwati iman jamaah hadirin rahimakumullah. Insyaallah pertemuan hari ini kita akan coba membahas berkaitan dengan qada dan fidyah. Sebetulnya bahasan ini sudah sering disampaikan, bahkan kita pun sudah tahu. Tapi ternyata buktinya banyak di umat muslim masih bingung gitu Pak. Urusan qada jeung fidyah teh. Nu kumaha kudu qada dan bagaimana yang fidyah, kemudian seperti apa pengeluaran fidyah, untuk siapa fidyah itu. Nah, ini perlu jadi catatan untuk kita semuanya. Karena dikhawatirkan meskipun yang kondisi kita ini sehat atau kita ada di rumah, tapi bisa jadi kita punya tanggungan. Nah, maka itulah yang menjadi PR untuk kita dari pengetahuan qada dan fidyah itu, sehingga kita lebih maksimal lagi dan lebih yakin lagi berkaitan dengan qada dan fidyah. Yang tadinya akan membahas melanjutkan bab tentang berjamaah karena kita masih punya PR. Baru bagian pertama kemarin berjamaah, insya Allah nanti berjamaah kita lanjutkan di bulan Syawal, insya Allah. Nah, kemudian untuk sekarang kita akan sempatkan dulu diselingi dengan bahasan qada dan fidyah. Ikhwati iman jamaah hadirin wa hadirat rahimakumullah. Ada qada, ada fidyah. Nah, siapa yang wajib qada? Nah, coba kita lihat di dalam makalah. Orang yang wajib mengqada saum adalah orang yang tidak saum pada bulan Ramadan dengan sebab-sebab tertentu. Satu, yang wajib qada yaitu karena sakit. Sebagaimana dijelaskan oleh Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 184, "Faman kana minkum maridun." Barang siapa di antara kamu sakit, au ala safarin, atau safar, yaitu dalam perjalanan atau sedang bepergian, fa'iddatun, maka wajib baginya untuk mengganti yang batal di bulan Ramadan itu min ayyamin ukhra, di hari-hari yang lain. Nah, ini menjadi dalil bahwa ternyata begitu luar biasanya Allah ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan kewajiban ibadah di bulan Ramadan yang sulit untuk sebagian orang karena pelaksanaan ibadah siang begitu berat 1 bulan penuh. Tapi ternyata dengan penuh pertimbangan Allah Subhanahu wa taala tetap memperhatikan bagi orang-orang yang ternyata tidak mampu untuk melaksanakan. Nah, maka bagi orang-orang yang sakit dan orang yang sedang bepergian itu mendapatkan rukhsah. Rukhsah itu adalah keringanan.
Jadi mendapatkan keringanan dari Allah Subhanahu wa taala, boleh tidak saum. Jadi nanti ada yang boleh tidak saum, ada yang tidak boleh saum. Gitu. Jadi ada yang boleh tidak saum, ada yang tidak boleh saum. Hukumnya kan berbeda. Kalau orang yang boleh tidak saum, nanti pelaksanaannya saum silakan. Tidak saum pun tidak akan menjadi dosa, karena memang Allah sudah memberikan rukhsahnya. Tapi kalau ungkapannya tidak boleh saum, berarti hukumnya haram bagi orang ketika melaksanakan saum, begitu pun sholat tidak boleh melaksanakan saum. Nah itu mah terjadi pada seorang perempuan yang ketika datang haid atau nifas. Jadi ketika datang haid atau nifas, mereka melaksanakan ibadah sholat, begitupun saum, haram hukumnya ketika mereka melaksanakannya. Nah itu. Jadi yang dimaksud tadi, ada yang boleh tidak saum, ada yang tidak boleh saum. Kalau orang yang boleh tidak saum adalah mereka yang mendapatkan rukhsah, keringanan dari Allah Subhanahu wa taala, seperti orang yang sakit. Nah, orang yang sakit itu wajib dengan qada, Pak. Tapi kondisi sakitnya yang tidak berketerusan. Contoh ketika kita dalam keadaan saum ya, gitu kan. Kemudian datang sakit. Waktu sakitnya mungkin bisa jadi paling lama 1 bulan. Kemudian kadituna sehat deui, atau hanya beberapa saat saja, 1 minggu, 2 minggu, atau hanya beberapa hari saja. Nah, ketika datang sakit itu hanya sementara dan tidak berkelanjutan, maka yang batal pada waktu itu wajib untuk diqodho, tidak bisa difidyah. Jadi wajib diqodho. Berarti dengan saum lagi, tidak ada alasan pun tentu. Jadi tidak ada alasan seperti itu. Maka bagi orang yang sakit, tapi sakitnya hanya sementara, tidak berkelanjutan, maka wajib qodho. Dengan saum lagi, bukan dengan fidyah. Nah, coba kita lihat Pak keterangannya. Hadis riwayat Ahmad nomor 21107. An Mu'adz bin Jabal, dari Mu'adz bin Jabal qala, dia berkata, "Summa anzalallah." Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat, "Faman syahida minkum syahra falyasumhu." Barang siapa yang menyaksikan bulan Ramadan, wajib ia berpuasa pada bulan itu. Fa'athbatallahu siyamahu. Selain itu, Allah mewajibkan puasa bagi yang mukim, alal mukimi shahidi. Jadi yang berada di tempat sendiri dan dalam keadaan sehat. Wa rakhasa, dan Allah memberikan rukhsah fihil maridi, fihi lil maridi wal musafiru, dan memberikan wal musafiri, dan memberikan rukhsah bagi orang yang sakit dan orang dalam perjalanan. Jadi orang yang sakit itu sudah tidak perlu memaksakan untuk saum, karena sudah mendapatkan rukhsah dari Allah dan itu tidak akan batal. Contoh orang yang asma. Orang yang asma itu kan ketika datang asmanya, kalau yang sudah parah, kambuhnya kan repot, sampai harus dibuatnya, di oksigen, gitu kan, di inhalernya, nah disemprot, nah gitu. Kemudian ketika datang kondisi seperti itu, jauh disemprot gitu kan, dengan oksigen itu. Nah setelah itu kan seger deh. Nah pertanyaannya, dengan inhaler itu bakal nu asma? Nu asma, itu kan ketika saum datang asmana, repot pokoknya mah dilanjut. Nah maka harus dengan bantuan itu, gitu dah, disemprot atau nah gitu kan. Nah batal itu, cuma batal. Cuma bingung. Nih batal ente. Nih. Nah pun darurat gitu. Berarti darurat yang sakit boleh makan dulu. Betul kan? Kalau darurat yang sakit itu buku
sahur. Darurat yang sakit itu silahkan berbuka, tidak perlu memaksakan. Nah, kalau dengan alat inhaler itu membatalkan. Saya secara pribadi mengatakan, kenapa? Kita bandingkan saja dengan rokok. Kenapa rokok membatalkan? Secara butiran-butiran kan rokok itu lebih halus. Bahkan alika ditiupkan, oke sih karena kalau kertasnya mau ada tambahan-tambahan aja rokok. Tapi kalau inhaler ketika disemprotkan itu kan ada. Butiran nanti jelas gitu. Kemudian ketika dimasukkan ke mulut itu sudah pasti masuk dengan cara dimakan, diminum kan. Nah, kenapa rokok itu membatalkan? Karena para ulama menyebutkan merokok itu suruh meminum. Jadi suruh buduhon, meminum asap. Gitu. Sehingga itulah yang menjadi kategori merokok itu batal. Bukan ngopi anu amisna, Pak. Anu amisna mah terus jelas ya sama dilamotan, jadi opi gitu kan. Nah, itu mah sudah jelas membatalkan. Tapi perkara-perkara rokok itu adalah suruh buduh meminum asap. Nah makanya orang yang asma itu ketika memang sudah kambuh pada waktu itu ataupun hanya sesaat dengan melalui alat bantuan itu di oksigen tiba-tiba jadi seger di wayahna karena sudah melalui mulut yang dimasukkan kemudian masuk ke tubuh maka itu membatalkan. Toswe bukan heula untuk hari itu mah. Nah besok lanjutkeun deui saumna. Karena kan tidak semua yang asma itu datangnya sesuai jadwal Pak gitunya. Kan tidak menentu gitu nu asma itu. Jadi orang-orang yang asma itu ya saum dulu we. Geun we engke dongkarna mah kumaha engke. Bisa jadi ada yang di malam datangnya itu. Bahkan ada juga salah satu jamaah saya itu di perumahan SBG mengatakan bahwa saya Ustaz asma, tapi asma nanti seminggu sekali. Atunya enak atuh seminggu sekali. So, tinggal saum gitu. Jongjon itu sudah terdeteksi gitu. Anjeunna teh karena kebiasaan seperti itu. So, yang selebihnya itu laksanakan ibadah saumnya. Dan yang asma tetap sok laksanakan. Coba saum. Ketika sudah datang waktunya sakit seperti itu maka batal. Karena kondisinya sakit. Kemudian yang diinfus batal henteu. Lah, anu diinfus henteu. Anu diinfus mah teu batal. Nah, da teu saum. Ya kan? Anu diinfus mah moal batal. Nah, da teu saum. Pak ngaranna oge diinfus atuh kan. Berarti nuju sakit eta teh. Malah diinfus oge. Teu ada saum nu diinfus mah. Itu orang yang sedang sakit malah diinfus oge. Itu masuk ka naon atuh teh. Maka diinfus untuk memasukkan sesuatu supaya tubuhnya aya naon lah gitu kan energi gitu. Nah jadi untuk yang sakit itu sih buka saja gitu kan. Cuman upami kasusna siga ieu, nah ini diskusi kemarin nih, ya amin saya gitu. Ustaz cenah kumaha ieu teh keur saum tiba-tiba colieur we gitu. Tiba-tiba colieur berkelanjutan teu nyeliur cenah gitu kan nyapri beuteung tah ya mah bukan sakit eta mah apa gitu mah salatri eta mah nah itu mah wajar semua pasti mengalami seperti itu. Nah maka kalau sudah kondisi seperti itu ada kesempatan untuk kita tidur pas sebentar meskipun setengah jam. Ketika sudah merasakan seperti itu akhirnya kan biasanya gampang supaya istirahat kabu 12 kita manfaatkan setengah jam untuk istirahat itu segar deui setengah jam oke. Karena Rasul pun seperti itu konsepnya. Anu disebut qailullah teh jadi Pak. Jadi untuk mengembalikan energi gitu. Bahkan dengan qailullah itu Rasul itu bisa melaksanakan sholat malam. Itu di luar Ramadan gitu kan. Sholat tahajud. Jadi konsep Rasul agar bisa bangun di waktu sepertiga malam itu Rasul biasa qailullah istirahat sebentar tapi itu bisa menyegarkan tubuh. Kurang mah istirahat jam 12 buka-buka. Buka-buka jam 3 dari pas buka da amar lulus kan gitu. Nah, dari gitu-gitu teh mah ulah. Jadi tidak ada amal baik di bulan Ramadan itu. Siapa? Nah, jadi yang wajib qada itu adalah orang yang sakit. Orang yang sakit sakitnya hanya sementara, tidak berketerusan, maka wajib untuk qada, tidak bisa dengan fidyah. Kemudian yang selanjutnya yang mendapatkan rukhsah dari Allah itu adalah orang yang safar.
orang yang sedang bepergian. Punten, kita pahami dulu mana safar ini Pak, gitu. Karena semua umat muslim rata-rata memahami mana safar itu di jalan. Leres ente, di jalan gitu. Padahal yang dimaksud dengan safar itu bukan hanya di jalan unggul, perjalanan. Punten bahasanya, perjalanan. Bahasa orang, bahasa Sunda anu mudah teh nyaba. Nyaba, dipanyabaan. Berarti kalau dimaksud dengan perjalanan, punten, meskipun kita sudah sampai pada tujuan, itu tetap status kita itu safar. Kenapa? Karena posisinya dalam perjalanan. Atau bahasa orang panyabaan. Kenapa sangat harus diperhatikan? Karena ini akan berkaitan dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menempel kepada orang-orang yang sabar. Di antaranya, satu berkaitan dengan berbuka saum di bulan Ramadan, yang kedua yaitu qashar sholat. Nah, ari urang khususnya dalam pelaksanaan qashar sholat atau jamak qashar itu dilaksanakan ketika di jalan hungkul. Karena merasa di perjalanan, padahal perjalanan itu baik ketika proses naik jalan atau sudah sampai itu kita statusnya musafir tetap. Disebut panyabaan, bukan mukim. Karena meskipun sudah sampai pada tempat tujuan, bukan tempat kita, sehingga kita tidak disebut mukim di rumah, tapi kita adalah orang asing, yaitu orang yang sedang dalam perjalanan. Sehingga berkaitan dengan rukhsah Allah khususnya qashar sholat, nanti jamak qashar dan qashar itu silakan bisa dilaksanakan ketika nanti proses dalam perjalanannya ataupun sudah sampai pada tempat tujuan. Ibu sareng bapak teh masih kene tiasa qashar sholat teh. Mangga we. Nah itulah mana safar. Jadi punten jangan hanya dimanai mana safar teh di jalan hungkul. Jadi musafir itu orang yang sedang bepergian itu bahasa ulama nyaba. Nalika ibu mudik status urang kos di dia, bumi di dia, orang kali di dia, istri di dia. Kemudian angkat ke lembur urang, patarosana, ari lembur urang masih kene bumi urang sanes. Tos bukan. Berarti kita meskipun sudah sampai di sana tidak disebut mukim urang. Mukim itu kan di tempat sendiri. Nah, nalika urang aya di dia, nambe urang disebutna mukim. Tapi kalau ketika kita mudikan itu, tos sanes mukim deui urang mah. Nah, karena status tempat tinggal kita ada di sini. Meskipun sudah sampai tempat tujuan pamudikan, tetap disebut nate panyabaan. Nah, gitu. Maka status kita dalam keadaan safar. Sehingga ketika kita safar itu terikat oleh syariat. Bolehnya kita mengqashar sholat atau dengan konsep jamak qashar itu silahkan. Jadi qashar sholat itu artinya kan meringkas. Anu asalna 2, anu asalna 4 janten 2. Kemudian boleh juga dengan jamak qashar, duhur dan asar digabungkan di waktu duhur. Berarti disebutnya jamak takdim. Kemudian di jamak qashar juga, jamak qashar prakteknya duhur 2 rakaat, asar 2 rakaat dengan 2 kali qoma. Kemudian maghrib dan isya dijamakkan, isya ditarik ke waktu maghrib, berarti itu disebut jamak takdim. Nah, prakteknya ketika kita mau mengambil jamak qashar, maghrib tetap 3, isya jadi 2 dengan 2 kali qoma. Tapi ternyata dalam perjalanan kita tidak sempat untuk melaksanakan di waktu zuhur karena perjalanan terus maju, besna dan istirahat kita sudah masuk waktu asar. Otomatis zuhur tak acan, tapi sudah masuk waktu asar. Laksanakan 2 waktu itu di waktu asar. Berarti zuhur ditarik ke
asar, maka itu disebut jamak takhir. Kemudian dikosor juga, jadi dua-dua. Nah, cara pelaksanaannya sesuai urutan waktu dulu. Kalau misalkan kita sholatnya dengan rombongan kurang, tapi kalau ternyata ketika istirahat di masjid itu sudah ada yang sholat, orang-orang yang mungkin di sana, maka kita ikut di sana. Kalau ikut bersama mereka, berarti kita pelaksanaannya sholat asar gelap dan harus tam, sempurna 4 rakaat. Biasa waktu surang berjamaah sareng orang-orang anu didinya nyandak dengan 2 rakaat unggul, itu tidak boleh. Jadi kalau kita ikut berjamaah dengan orang-orang yang di sana, maka wajib tam, harus sempurna. Asar adalah kan? Misal, nah setelah sholat asar, kita dengan rombongan tinggal langsung berdiri lagi untuk melaksanakan sholat duhur dengan 2 rakaat. Syarat kosor itu adalah safar. Tidak bisa mengkosor kalau masih di tempat sendiri. Itu biasa, Pak. Jadi ngosor sholat masih di tempat sendiri. Atau nanti prakteknya itu ketika kita mau pergi, datang azan duhur, jauh-jauh di perjalanan, duhur dikosor di rumah kene gitu, asal dikosor di jamaah itu tidak. Kalaupun ternyata ada di waktu duhur, silakan laksanakan sholat duhur terlebih dahulu 4 rakaat. Nah, nanti kita berangkat pergi dalam perjalanan, kemudian istirahat di satu tempat, ternyata di waktu itu sudah masuk waktu asar, maka silakan laksanakan asar tersebut dengan cara mengkosor, yaitu meringkas, cukup 2 rakaat saja, gitu. Nah, itulah safar. Jadi safar mah begitu indah gitu, Pak. Banyak keringanan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman masalahnya, pertanyaannya, berapakah ukuran jarak minimal safar? Nah, misalnya jenis sakumaha hari disebut safar teh. Nah, maka para ulama berbeda pendapat berkaitan dengan jarak minimal safar. Bu, Pak, Punten. Kita samakan dulu. Pemahaman berkaitan dengan safar itu menunjukkan jarak tempuh, bukan waktu tempuh. Sekali lagi, kaitan dengan safar itu adalah kaitannya jarak tempuh, bukan waktu tempuh. Karena di urang mah sok jadi pertimbangan teh. Jadi pertimbangannya teh waktu tempuh baik. Misal ka Garut gitu kan, tuh bilangnya ka Garut cenah gitu, mun kudu dijama kosor sagala, bukan waktu tempuh urusan safar itu, tapi jarak tempuh. Jadi jarak yang harus jadi ukurannya. Upami ayeuna diukur dengan waktu tempuh, ka Singapura lebih dekat daripada ka Tasik. Iya kan? Kalau ukurannya waktu tempuh. Jadi ke Singapura lebih dekat daripada ke Tasik. Kenapa? Karena ke Singapura mah saja biasa dugi, ada ke Tasik. Oh, ya begitu. Padahal jaraknya lebih jauh Tasik atau Singapura? Singapura jauh berbeda itu. Nah, maka untuk safar itu adalah jarak tempuh, bukan waktu tempuh. Jadi jarak tempuhnya. Nah, sehingga dalam urusan safar itu disebut safar itu melihat ukuran jaraknya. Para ulama berbeda-beda berkaitan dengan penentuan jarak tempuhnya. Pendapat yang pertama, ada ulama yang menentukan baru disebut safar itu ketika sudah menempuh perjalanan 3 hari 3 malam. Itu baru disebut safar. Tapi ukuran 3 hari 3 malam itu diukur dengan cara berjalan kaki atau mengendarai unta atau kuda, bukan dengan kendaraan. Karena pada waktu itu di zaman Rasul belum ada alat ukur untuk menentukan berapa ukuran jarak tempuhnya. Sehingga diukur dengan 3 hari 3
malam. Tapi itu pun bukan dalil penentuan bahwa jaraknya sakitun. Itu menjadi gambaran bahwa ada sahabat atau Rasul sendiri itu pernah jadi menempuh perjalanan itu 3 hari 3 malam. Nah sehingga ketika sudah memenuhi 3 hari 3 malam itu baru disebut safar. Itu satu. Kedua, ada juga yang berpendapat itu dengan cara memahami safar itu secara etimologi. Jadi secara etimologi itu memaknai safar secara bahasa. Safar itu artinya apa? Perjalanan. Nah, pendapat yang kedua, memahami arti perjalanan itu badai catat, badai jauh, maka tetap disebut safar. Karena ayatnya tidak menyebutkan ukuran safar itu sakumaha apa. Idza daratum fil ard, kata Allah teh, apabila kalian itu bepergian di muka bumi, gitu kan? Nah, silakan. Jadi tidak disebutkan di sana oleh Allah Subhanahu wa taala dan di dalam ayat yang lain tidak ditemukan ukuran jarak safar teh sakumaha. Sehingga pendapat yang kedua ini memaknai safar teh bahwa dimaknai secara etimologi, secara bahasa. Jadi perjalanan. Maka pendapat yang kedua mengatakan anu penting mah angkat-angkatan ibu baru itu disebut safar. Tapi ternyata mereka tetap menentukan ukuran jarak minimalnya. Berapa ukuran jarak minimal nanti? 1 mil. Jadi 1 mil itu 1,4 sekian kilometer kan gitu ya. Itu 1 mil. Dibulatkan jadi 1,5 kilometer. Berarti 1,5 kilometer ke mana? Nah, coba itu nggak untuk ada mah. Nah, gerbang itu, gerbang jalan raya. Ini sekarang itu ke 1,5 ya? Iya. Jadi kapayun teh itu teh tos safar bapak teh. Jadi kamana meru teh tos biasa buka. Nggak tinggal lontas gitu. Api-api we atuh ieu itu kuat cenah lapar gitu. Hari itu bari lompat. Nah, jadi pendapat yang kedua itu memberikan jarak minimal. Jadi jarak minimalnya itu 1,5 kilo. Jadi kalau sudah menempuh jarak minimal 1,5 kilo itu sudah disebut safar ibu teh. Berarti sudah terikat dengan kosor bisa, bahkan buka saum pun bisa. Nah, karena sudah disebut safar. Tidak apa-apa. Itu yang kedua, macam tengah bola gitu kan. Sih aja kali itu yang buka bisa dikam buka tuh di kami dengan jodoh menta. Oke, yang ketiga itu berpendapat mengenai makna safar itu disebut safar itu dengan metode urf, adat atau kebiasaan daerah masing-masing. Jadi istilah safar itu disebut istilah nate kebiasaan daerah orang masing-masing. Dia sebatna teh ukurannya apa ke mana? Diurang. Upami kapayu disebutnya apa henteu? Henteu. Kamana meru disebutnya apa henteu? Karumahan doer disebutnya apa henteu? Henteu kan? Nah, kamana ukurannya baurang? Nah, gitu. Jadi ketika daerah kita sudah mengukur dengan ukurannya apa, berarti itu sudah disebut safar. Kadang mana tuh sanesnya ba, berarti tak acan safar urang teh. Tapi ketika ke Bandung kurang kos dibatkeun nyaba sampai ke Bandung, berarti itu sudah ukuran safar. Menurut pendapat yang ketiga, berkaitan dengan safar teh. Jadi jarak tempuh nanti memaknai safar itu jadi sesuai dengan kebiasaan daerah masing-masing. Jadi disebutnya teh ka mana? Nah, ketika orang atas nyebutkeun ukurannya ka daerah eta, berarti itu disebut safar. Maka terikat dengan rusul-rusul Allah termasuk kosor, jamak kosor, begitupun buka saum. Berarti ibu pas ke pasar baru itu boleh nggak masuk? So, tahu mungkin caranya dalil-dalilnya. Ustaz, apakah ketika safar itu waktu setuju untuk kuat? Ternyata tidak, pilihan Rasul mah. Ketika safar itu menjadi pilihan, badai menuju kuat, badai menuju henteu. Itu diberikan rusul oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai badai buka mah silakan ternyata. Nah, itu luar biasanya jam menuju safar mah mendapatkan keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Jadi pas ibu ke pasar baru, cek ibu teh, aduh ieu mah da nyaman tuh gitu kan.
pada murid gitu. Nah, itu boleh sokoy gitu kan. Kalau memang sudah menempuh jarak sabar. Kemudian pendapat yang keempat itu menentukan jarak safar itu 4 burud, Pak. 4 burud itu satu burudnya sekitar 80 sampai 83 kilometer. Kali 4. Nah, kali 4 berarti sekarang 240. Nah, 300. Nah, itu kan 340 nya. Beresnya 320. Nah, 320. Nah, gitu. Jadi jarak 300 kilometeran. Kalau sudah menempuh jarak 300 km berarti itu baru disebut safar. Berarti ke mana? Jogja. Nah, atau berarti kagak pada ngeken ya ibu terpegang ke olah-olah badok yang di Garut anu lakukan. Gitu. Karena apa? Belum mendapatkan jarak minimal safar. Itu pendapat yang keempat. Nah, pendapat yang kelima berkaitan dengan jarak safar itu ternyata ditemukan hadis di mana Rasul mengamalkan qasar tapi hanya dengan jarak 3 mil. Di mana Rasul ketika hendak bepergian, Rasul itu kedatangan waktu zuhur. Lalu Rasul sholat zuhur di Madinah 4 rakaat. Lalu Rasul berangkat menempuh perjalanan, kemudian sampailah di Dzulhulaifah. Dzulhulaifah itu masuk waktu asar. Ketika di Dzulhulaifah masuk waktu asar, Rasul mengqasar sholat asarnya. Jadi 2 rakaat. Kenapa Rasul bisa mengqasar sholat? Berarti Rasul sudah memenuhi jarak safar. Ternyata diukur dari Madinah ke Dzulhulaifah itu sekitar 3 mil. Berarti 4 sekian kilometer. Maka dibulatkan untuk mengambil jarak aman itu 6 kilometer. Nah, saya pribadi mengambil jarak safar itu yang ini, Pak. Jadi minimal jarak safar itu adalah 6 kilometer. Kamana? Cileunyi berarti nya. Cileunyi Cinunu. Nah, upami ibu tos kabor mah Cinunu. Nah, boleh itu teh. Dirinya teh kan tukang rujak gitu kan. Di Bayuna aya goyobot gitu. Aya bakso urat, aya setik gitu. Jadi kalau kita sudah memenuhi jarak minimal safar, ternyata 6 km itu sudah disebut safar. Nah, makanya punten untuk ibu-ibu dan bapak-bapak yang berangkat untuk pergi mudik, ketika dalam kondisi safar sebetulnya tidak perlu memaksakan untuk sahur. Kalau memang ternyata silahkan ibu bapak buat gitu kan. Bahkan ternyata tidak diukur dengan kuat dan tidak. Saum di bulan Ramadan bagi yang safar itu. Nah, coba kita lihat kira. Di dalam hadis riwayat Bukhari dari Siti Aisyah bahwa Hamzah bin Amr al-Aslami bertanya kepada Nabi, "A'asumu fi safari wa kana katsira siyami?" Apakah aku mesti saum pada waktu safar padahal orang-orang banyak yang saum? Kemudian Nabi menjawab, kata Nabi, in syi'tum fasum wa in syi'ta fa'aftir. Jadi jika kamu ingin saum maka saumlah, jika kamu ingin buka maka bukalah. Tuh ternyata. Jadi kata Rasul itu silakan saja. Berarti tidak diukur kuat dan tidak untuk yang safar itu. Ketika ibu dan bapak menempuh perjalanan sudah menempuh minimal jarak safar, maka itu menjadi pilihan. Badai saum silakan, badai buka silakan. Nah, bagi orang yang berbuka saum, orang yang safar itu wajib qada. Jadi asal di dia atau angkat ke mana ke Banjar atau ke Jawa gitu kan, ke Pangandaran. Nah, tidak kuat di jalan segala masakan, buka saja silakan. Dan tidak perlu merasa malu.
Atau izin guru lain henteu, urang mah jongjong we karena Allah sudah memberikan rukhsah untuk orang yang sabar, mangga gitu. Ayeuna urang akan di dia di Cobiada lah we saum, ternyata dalam perjalanan itu di luar perkiraan. Sapertos simkuring kantos ka Banjar, waktu bade lebaran teh. Ternyata di jalan naon namina teh limbangan tos mabok atuh. Nya macet, nya panas gitu kan. Wah, ripuh we pokona mah. Eta mah saur ngan sakitu-kituna ngabolos sadayana. Kan rieu atuh kana Mas Kakak pada saum kumaha ieu teh. Buka we jong-jong. Gitu, silakan saja. Nah, cuma catatannya ini dari Rasul. Kata Rasul, hadis yang selanjutnya, hadis riwayat muttafaqun alaih, an Anasin qala dari Anas kunna nusafiru ma'a Rasulillah. Kami para sahabat pernah safar bersama Rasul. Famina man soma wa mina man aftara. Di antara kami ada yang berpuasa dan ada juga yang tidak berpuasa. Nah, bagi orang yang berpuasa dan orang yang tidak berpuasa itu, falam yani bisaimu ala muftiri walal muftiru ala shaimi. Yang berpuasa tidak menganggap jelek kepada yang berbuka. Dan yang berbuka pun tidak menganggap jelek kepada yang berpuasa. Silahkan mangga. Jadi ulah waktu saya anu teu giat joli heureuyang we kurang teh, duh bilang sakieu berbuka segala gitu kan henteu gitu. Silahkan saja. Ayeuna nu berbuka oge tong ngagoda kana berpuasa deui gitu. Keur ngopi jeruk teh, alah capek-capek lah ieu ngopi gitu. Henteu. Biarkan saja masing-masing boy. Gitu. Jadi tidak menganggap jelek, tidak menganggap aib, silakan saja. Nah, gitu. Ayo lo pernah memaksakan ketika safar itu puasa? Ketika kondisinya tidak kuat, aku maksakan gitu, kuat sama hem-hem di perjalanan. Nah, ternyata pernah terjadi di zaman Rasul kepada seorang sahabat. Coba lihat, ya. Hadis selanjutnya, An Jabirin dari Jabir qala ia berkata, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah fi safari dalam satu perjalanan faroha zuhaman warajulan qadulila alaihi, melihat orang-orang berkerumun berdesakan dan seorang laki-laki yang lemas kepayahan. Wah, repot Pak eta mah jalmi teh. Ripuh pokoknya mah. Tadi kalau Rasul teh. Faqala kemudian Rasul bertanya, "Mahadza?" Kenapa ini? Kunaon cenah ieu jalmi teh? Maka para sahabat menjawab, "Shaimun," dia sedang sahur. Faqala lalu Rasul bersabda, "Laisa minal birri shaumu fis safari." Bukanlah satu kebaikan, tidak akan menjadi satu kemuliaan bagi orang yang berpuasa pada waktu safar tuh. Jadi malah bukan jadi kebaikan gitu teh. Ketika memaksakan dalam safar itu sahur, malah sok we dan diberikan keleluasaan oleh Allah, buka we kalau tidak kuat gitu. Jadi jangan sampai memaksakan diri. Jadi dianggapnya kan orang teh upaya memaksakan mah bagus gitu teh. Padahal ternyata tidak, sebaliknya. Ketika safar teh jangan, itu bukan satu kemuliaan dan bukan satu kebaikan. Bagi orang yang sabar, dia memaksakan untuk sahur. Berbeda kalau memang kuat, ya silakan lanjutkan. Dia mau pamit tos teu kuat, teu dipaksakan, sok we. Dan tidak perlu malu, jong-jong we urang. Karena mereka juga orang-orang yang di sekitar kita pun paham gitu kan, bahwa orang teh menuju safar. Siap? Halo. Nah, bare mabdi gitu, bare mabdi. Gitu. Jadi dengan pengetahuan ini, pilih ke ibu angkat-angkatan kurang kali kan gitu kan, bicara gitu, tidak perlu memaksakan sobek buka gitu. Cuman kira-kira di kodoan wajib kodo. Cuman untuk sauma ketika sampai sudah tempat lokasi, Ustaz bisa buka. Ya sebetulnya bisa wae buka gitu kan. Cuma orang jadi pertimbangan gitu. Pertimbangan nanti upami terus-terusan buka atau berat kayak kodoan. Jadi kalau buka nanti kan di perjalanan wae lah gitu. Beda dengan sholat qashar. Nah, itu mah kesempatan untuk kita. Sampai sholat qashar meskipun sudah sampai juga gitu.
Jadi sudah sampai juga silakan, kita masih bisa melaksanakan sholat kosong manfaat. Seperti saya puntennya gitu. Mudik ke Garut, karena pun bocor orang Garut. Jadi mudik ke Garut. Tiap ke Garut setelah sampai di Garut itu sok di kosor sholat. Jamaah kosor gitu. Sampai mertuan gitu. Jadi tanya, atau sholat aja asal atos gitu. Pas bisa atau sholat aja atos gitu. Hari nanya nanti saya kapur kasih puri gitu. Nanya nanti kapur bocor gitu kan. Diskusi jemput bocor. Aduh kalau jadi ribu berat. Tadi bumi mertua gitu. Ini pun bocor kalah mulu itu siapa cenah ngambek. Gitu kan mau naon. Kita berkaitan dengan sholat gitu. Kamu lagi di kosor wae, di jamaah wae gitu. Kan mesti dia gitu. Oke gitu. Setelah ternyata sudah beberapa kali ke Garut gitu kene wae kalau jadi diomongan terus. Nah, maka oleh saya di Rio. Pak bener kurang ngobrolnya aja nama gitu. Karena sudah dapat laporan di Punbojo berkaitan diskusi apa sareng Punbojo. Upami bari naros ka abdi langsung. Supaya jelas gitu. Dan sareng Punbojo mah mungkin paham tapi penerangan belum bisa. Nah, maka di Rio kayak Rio. Pak abdi berkaitan dengan sama. Jelas dugikeun kali sasadayana. Oh gitunya namanya terang apa tuh gitu akhirnya mah kumaha ahdi iswe gitu jadi diomongan deui gitu kan. Nah didugikeun berkaitan nah gitu jadi upami urang gaduh ilmu nama jongjon ngamalkeun amalan teh. Nah karena terkadang urang upami ninggal batur anu ngosol salat teh gitu-gitu wae salat teh tidak, karena Allah yang memang memberikannya. Kata Allah, "Fala junaha 'alaikum an taqsuru," maka tidak dosa untuk kalian untuk mengkosor sholatnya. Jadi kita teh sedekah di Allah. Jadi sedekah dari Allah, karena Allah bersedekah hanya kusim-kuring macana. Karena itu akan meringankan kita ketika kita di perjalanan. Allah kirang bageur naon. Usah atuh kitu mah badanan bakal ngurangan pahalana. Moal ngirangan pahalana. Beda-beda diri ka salatan mau 4 rakaat jadi 2 dianggap nanti girangan pahala. Malah ternyata itu jadi keutamaan karena Allah memerintahkan atau Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan kepada kita. Insya Allah itu akan menjadi nilai plus gitu. Tos mau urang melaksanakan kewajiban, anu kaduana urang melaksanakan syariat yang lainnya yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Nah, terkadang umat muslim di sebagian teh sok kitu wae. Saya kan ari kaya jam minus segan kitu teh urang teh jadi teu pede atuh. Nu kawin kamari ngosor teh jadi terjadi gitu kan. Sebetulnya memang bukan wajib dan syarat gitu mah. Mangga wae ibu mau ngambil silakan, bapak mau ngambil silakan. Tidak juga ya tidak jadi apa-apa gitu. Cuma dari sisi kuring mah sok dianggo we, dicanda karena sedekah itu mah di Allah gitu. Dan itu tidak akan jadi kekurangan meskipun kita itu mengkosor sholat. Dan catatannya bagi orang yang sabar itu ketika mengambil kosor sholat itu teraya rawatib punten. Tidak ada rawatibnya menjadi gugur kecuali sholat subuh hungkul. Jadi qobla subuh ketika sabar itu tetap ada karena qobla subuh mah itu menjadi satu keistimewaan. Tapi kalau rawatib yang lain seperti qobla zuhur, ba'da maghrib, ba'da isya itu tak ada. Tentu ketika mengambil kosor, jamaah kosor, sesuai, gitu kan? Sakitu, aduh jenanya ke rumah wajib mah dikurangan, rawatibna, doanya, aduh di rumah atau pahalana, wah urusan pahala mah itu urusan Allah, dan Allah sudah menentukan seperti itu berarti aman, ya nanti, dan menjadi kebaikan untuk kita. Halo, siap? Nah, gitu ya. Jongjonnya. Jongjon ke doyal munah mewartos keharibuan orang teh. Ketika memiliki ilmu, pengetahuan yang sudah kita kuasai aman insyaallah. Nah, termasuk sabar ketika saum itu silakan pilihan pada buka maka pada saum maka kalaupun ternyata sudah kita dalam kondisi yang memang tidak kuat, nah jangan memaksakan. Karena memaksakan dalam sabar itu kata Rasul laisa minal bir, tidak menjadi satu kemuliaan, malah itu bisa jadi dosa. Nah, karena mentolimi diri sendiri. Maksakeun urang teh pas dugi ka tempat mudik atau jadi teu damang.
jadi nanti repot ada. Nah itu, jadi antisipasi saja. Karena Rasul sudah memberikan rusul, nah itu wajib kok, tidak bisa dengan fit. Nah, kemudian yang selanjutnya yang wajib kodok itu adalah karena haid dan nifas. Jadi yang wajib kodok itu karena haid dan nifas. Ibu-ibu yang haid wajib kodok, ibu-ibu yang nifas wajib kodok, tidak bisa dengan fidyah. Nah, coba kita lihat hadisnya. Alaisa idza hadatil mar'atu lam tusolli wa lam tasum. Bukankah perempuan itu apabila haid tidak sholat dan tidak sahur? Iya, betul. Kemudian hadis yang selanjutnya, an Ummi Salamah qalat kana nufasahu taqudu ala ahli nabi arba'ina yauman. Perempuan-perempuan yang nifas pada masa Nabi itu mereka duduk tidak sholat dan tidak sahur selama 40 hari. Punten, ini catatan untuk ibu-ibu, Bu, tidak selamanya nifas itu 40 hari. Kalau ibu sudah selesai nifasnya, ternyata kurang dari 40 hari, itu ibu sudah wajib untuk melaksanakan sholat. Jadi jangan karena 40 hari, pas sudah selesai nifas, padahal 10 hari, kurang dari 10 hari itu sudah ibu sudah berhenti 30 hari jong-jong gitu kan. Tidak sholat, tidak sahur, tidak boleh. Itu sudah boleh ibu dan sudah wajib untuk melaksanakan sholat dan gitu Bu. Jadi yang nifas itu tidak selamanya 40 hari, tapi biasanya. Dari maka ibu-ibu, hari bapak-bapak ada. Wah, ibu-ibu, bapak-bapak mah, wah, bapak-bapak itu bertanya kunaon eta gitu. Nah itu. Kemudian hadis yang selanjutnya, hadis riwayat Aisyah, hadis yang Bukhari. An Aisyah dari Siti Aisyah, qalat yang berkata, kunna najidun, kami kedatangan Fanuk maru biqodohi saumi, lalu kami diperintahkan untuk mengkodok saum. Wala numar biqodohi sholati, dan tidak diperintahkan untuk mengkodok sholat. Nah ini dari Rasul kepada Siti Aisyah, termasuk kepada muslimah umumnya, bahwa orang yang haid itu hanya dianjurkan untuk mengkodok saum, tapi tidak mengkodok sholat. Ini hebat nanti luar biasa Islam teh. Kabayang upami ibu selama 1 minggu modal sholat. 1 hari sabar rakaat. 15 kali 7. Nah, nanti 17 rakaat. 1 hari 17 kali 7. Wah, 118 kumaha praktekna. Tapi nah itu Rasul. Jadi Rasul itu begitu luar biasa untuk ibu-ibu yang qodho mah wajib, tapi qodho sahur mah wajib, tapi sholat mah tidak dianjurkan untuk mengqodho karena itu merupakan rusul dari Allah. Gitu ya. Jadi untuk perempuan begitu luar biasa. Nah itulah. Jadi orang yang wajib qodho itu 1 karena sakit, 2 safar, 3 haid dan nifas. Kemudian selanjutnya yaitu orang yang wajib fidyah. Orang yang wajib fidyah siapa? Di dalam surat Al-Baqarah ayat 184 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankan puasa. Jadi awal ladina yutiqunahu orang-orang yang berat menjalankan puasa, maka dia wajib untuk membayar fidyah. Kasaha bab membayar fidyahnya ila ta'amu miskin, kepada orang-orang miskin. Sanes kaustad pun. Sanes kaustad fidyah. Fidyah itu kepada orang-orang miskin. Sanes ka ustaz, kecuali kalau ustaznya memang kriterianya miskin, baru silahkan kita kasih fidyah. Tapi kalau ustaznya banyak bunga, ustaznya bumi nanti lu tingkat, mobil na 5,
Sawah 5 kota atuh. Pas datang video teh dipasikeun ku ibu, alhamdulillah cenah ditampi cing anu emut gitu kan. Jadi video itu bukan ke ustaz tapi ke orang-orang miskin. Dan siapa yang harus pertama kali diperhatikan adalah keluarga kita. Jadi kalau ada di tanggungan di keluarga kita, maka berikanlah video kita kepada keluarga kita itu. Saudara, Bu, tinggallah lingkungan saudara kita. Jadi kerabat dekat teh. Atau mereka membutuhkan tidak, kalau membutuhkan kita kasih kan sanes. Gitu. Jadi itu untuk dia. Nah, siapa yang wajib fidyah? Satu, orang yang sangat tua. Orang yang sangat tua. Ibnu Abbas menjelaskan di dalam hadis riwayat Bukhari. Jadi orang yang tidak mampu untuk melaksanakan saum itu disebutkan li syaikhil kabir wal mar'atil kabir. Jadi aki-aki nunggus kolot pisan. Nini nunggus kolot pisan. Gitu. Ya aki-aki yang kolot gitu kan. Nah, gitu. Jadi aki-aki nunggu kolot pisan. Nini oke. Kolot pisan. Jadi yang sudah tidak mampu lagi untuk melaksanakan saum. Nah, maka dia tidak perlu untuk memasakkan saum. Tapi nanti silahkan keluarkan fidyah. Gitu. Sesuai dengan yang dibatalkan saumnya. Maka khusus nih, punten. Kita sebagai anak yang memiliki tanggungan orang tua. Kalau orang tua ternyata sudah tidak mampu lagi untuk saum, berarti sok boro-boro tanggungan. Sanes nana aya berapa? Nah gitu. Ayam-ayam rapat ngomong ke dirahmah tuh. Hari mah irahmah tuh gitu. Entong gitu kan. Nah, jadi naon namina teh ketika ada orang tua yang sakit seperti itu, anak itu harus ngobrol. Iya ya obat anak, tapi kalau kan tuduh sok saha we anu ngapidihan anak kurang rasa ibu gitu kan. Jangan sampai seperti itu. Makanya saya pernah berpesan kepada jamaah semua, ketika menghadapi bulan Ramadan harus ada persiapan untuk kita. Salah satu di antaranya idadul mal, persiapan harta. Kalau ternyata dalam kondisi seperti ini, kurang harus nyiapkan harta teh. Misal, contoh, emak kumagi memang sudah tidak mampu lagi untuk saum, kurang harus disediakan fidyah. Kurang zakat naoge tos aya aman. Kan begitu. Itulah persiapan harta untuk menghadapi bulan Ramadan. Jadi pentingnya persiapan ketika menghadapi bulan Ramadan itu seperti itu. Jadi terakhir ini orang tepat tuduh misal ya, budak obat atau nampi 5 mana hiji gitu kan tidak mampu buat kapan tuduh detane gitu kan. Mayarkan fidyah nanti. Seperti itu, jangan sampai seperti itu. Tapi manfaatkan untuk kita berbagi kepada orang tua sampai boro-boro. Boleh-boleh itu saya alkitab gitu toh gitu. Itu hebat anak. Cuma kalau waktu tuduh tidak gitu. Ayah Mario lain beres di sana oleh kapidianan. Kalau itu gitu kan. Ya itu naros geuna teh teh acara mau sih mah gitu kan. Urang yang bagi gitu itu ribuan teh. Nah, itu tidak boleh seperti itu. Kemudian yang selanjutnya yang wajib fidyah itu adalah wanita hamil dan menyusui yang sangat khawatir mafsadat bagi dirinya dan anaknya. Jadi kalau ada orang yang mengandung di bulan Ramadan itu boleh tidak saum silahkan. Dan dibayarnya itu dengan fidyah digantinya, bukan dengan kodok. Kemudian yang menyusui sama, menyusui juga menggantinya dengan fidyah, bukan dengan kodok. Tapi timbul permasalahan bagaimana ketika datang 2 macam, yang menyusuinya nifas. Kan tadi manifas wajib kodok, hari yang dia mah menyusui wajib fidyah, datang berbarengan. Kan ketika waktu melahirkan teh yang menyusuinya nifas di kumaha mayarna. Kodok ada nabi fidyah. Kodok ada nabi fidyah. Cung kodok. Cung fidyah. Ibu-ibu bawa lah. Ibu-ibu dan kayak ibu-ibu datang oke banyak gitu yang melahirkan yang menyusuinya nifas. Si ibu
Ketika datang dua perkara itu mana yang kada dibayarkan? Bodoh atau dia? Kombak ya, kombak asli. Nah, yang mana yang wajib itu adalah yang diambil nifasnya ternyata. Nah, setelah dikaji kembali, ternyata nifasnya anu kada diambil teh kodok. Kenapa Bu? Karena nifas itu adalah perkara yang pokoknya dibandingkan dengan menyusui ketika datang dual itu. Contoh, kieu pakarosana. Ketika menyusui tanpa ada nifas, perkara kan bisa saum dan bisa tidak. Betul. Tapi ketika nifas, ada pilihan bisa saum dan bisa tidak meskipun ibu menyusui, tetap haram. Leres itu. Kali ini asalnya bingung gerak. Tadi, Bu, ya, kalau hanya menyusui saja, hukum saum kan bisa saum bisa tidak ibu teh. Tapi ketika datang nifas dan ibu sedang menyusui, hukumnya masih bisa saum dan bisa tidak ente kan? Bukan dari, tapi tidak boleh saum. Berarti menunjukkan ibu haram saum. Nah maka yang pokok yang diambil jadi nifasnya. Jadi kalau ibu dalam kondisi menyusui dan nifas, maka yang diambil itu adalah nifasnya. Jadi wajib wudu. Mamang balik kamar itu gitu. Bahkan ayah oge anu mayar nanti dua, yang kodok, yang bidya. Kan judul oge rusuh itu keringanan. Ari mayarna dua mah jadi sanes ringan atuh gitu mah. Jadi beban. Yang kodoknya bidya. Nah itu. Jadi kalau datangnya kepada ibu yang menyusui, yang nifas, maka yang diambil adalah nifas. Contoh ibu hamilnya itu setengah bulan di bulan Ramadan, ya kan? Dan ibu juga melahirkan di bulan Ramadan, tapi di pertengahan. Nah itu kumaha? Itu mah jelas. Berarti satengah ku fidyah, satengah dari ku kodok. Ya kan? Contoh, ibu kan masa hamil masuk bulan Ramadan dan itu sudah menginjak hari kelahiran ibu, dan menginjak pada bulan Ramadan itu adalah di pertengahan bulan Ramadan. Otomatis kan ibu dia pas saum kan, tapi kan belum melahirkan eta mah. Jadi hukum yang hamil itu boleh tidak saum dan bayarnya dengan fidyah. Tanggal 15 qadarullah ternyata melahirkan. Ketika melahirkan, hukumnya sudah bukan boleh dan tidak lagi, tapi sudah jelas tidak boleh saum karena datang nifas. Nah maka untuk pembayarannya setengah kodok, setengah salah dibalik, setengah fidyah, setengah kodok. Itu. Halo, ibu ayah ya deh, bingung deh bu. Awas kayak di bumi kalau jadi diut kira. Nah, jadi dayanya punten untuk pembayaran dua gitu. Maksudnya dua, nanti dua sekaligus yang kodonya pilihan itu, kecuali kalau teknisnya tadi. Jadi setengah ibu melahirkan di bulan Ramadan, setengah hamil, nah itu baru. Nya setengah fidyah, setengah lagi kodo gitu. Itu baru. Oke, lanjut. Siapa lagi yang wajib fidyah? Nomor ketiga, orang yang selamanya sakit dan tidak bisa berpuasa. Itu sudah jelas. Jadi orang yang sakit, yang selamanya sakit diponis oleh Allah oleh dokter, wah iya mau sehat dan ibu. Nah, kalau seperti itu maka wajib fidyah. Kemudian nomor keempat, orang yang selamanya bekerja berat. Anu kumaha sih Pak bekerja berat Bekerja berat. Jadi seperti kontraktor atau hal yang lainnya lah gitu kan. Perusahaan-perusahaan yang memang tidak memberikan waktu luang ketika di bulan puasa, bahkan setelah bulan puasa pun anggar bener gitu. Nah itu bekerja berat. Supir itu bekerja berat bukan? Supir.
Ari angkot maninya bukan eta mah gitu. Dia mah jarak jauh ya mah. Kan jarak jauh mah itu mah sudah jelas satu. Berat begitu, itu berat. Ari si Budi mengkategorikan berat itu ke supir jangan dianggap penting. Karena supir itu harus betul-betul prima. Kabayang nyenak muatan atau supirnya balik ke saung deh. Yang ke saung deh gitu kan. Wah gitu. Itu bahaya. Nah, itu supir pun bisa dikategorikan pekerja berat kalau jaraknya jarak jauh. Ari angkot mah Cileunyi, Salengka gitu kan. Ngaropi, oh iya tahu sebelah. Gitu, majalkan teh berat seperti. Oke, nomor kelima, orang yang memiliki tabiat bila berpuasa ia jatuh sakit. Jadi sudah ada prediksi sebelum Ramadan itu anjeunna upami saum teh pasti sakit. Jadi penyakitnya seperti itu. Jadi upami saum teh pokoknya mah langsung we eta mah tipes gitu buta. Langsung we. Jadi upami pada saum teh teu apos gitu kan. Nah, kita mah beda deui kita mah. Jadi pokoknya mah sakit. Nah, maka orang yang seperti itu wajib fidyah. Kemudian keterangan ketiga macam orang yang terakhir ini walaupun tidak ada dalil yang menerangkan mereka masuk kategori alladzina yutiqunahu, yaitu orang yang tidak mampu atau berat untuk berpuasa. Tetapi kebanyakan ahli fikih mereka sepakat bahwa ketiga macam orang ini tidak wajib puasa dan wajib membayar fidyah. Gitu. Kemudian selanjutnya ukuran fidyah. Berapa ukuran fidyah? Abu Hurairah menerangkan ukuran fidyah untuk mengeluarkan yaitu dengan makanan pokok itu sekitar 1 mud atau seperempat so. Diukur gram itu sekitar 6,25 ons. 6,25 ons setengah kilo lebih. Bulatkeun we 700 gram. Gitu. Nah itu untuk makanan pokok seperti beras, Bu. Sekarang anu nifas misal 30 hari gitu kan. Ini nifas pada kodok. Ini mah hamil 30 hari harus membayar fidyah, berarti kalikan 700 gram kali 30 atau 29 sekitar 21 kilo. Nah, 1 kilo. Tos we kurang teh misal kaluarkeun we sakarung. Berarti sakarung teh eta sudah ada lebihnya. Sabaraha lebihna? 4 kilo. Kata Allah, "Faman tatawwa khairan fahuwa khairun." Jadi, barang siapa yang memberi kelebihan dari fidyah pokoknya itu, maka itu lebih baik. Gitu. Ari PT Cilibut teh tapi ge priyogi 4 kilo ge eta teh. Dikeluarkan oleh 21 kilo biasa karena sudah memenuhi sah dan itu pun sudah bisa mengganti cekap itu bisa gitu. Saja bagaimana dengan urusan laukna? Urusan laukna bukan yang wajibna eta mah silakan tadi dia faman tatawwa. So ibu teh hari beas sungkul nih loba gitu ya. Maka masihkeun urang teh taya sareng atosna gitu kan 500.000 kamu bisa jengkol gitu. Betul gitu kan sok we. Nah, berarti ibu kan berikan kelebihan saudara ya. Fahuwa khairullah, maka itu lebih baik. Tapi kalau kita mampu memang segitu-gitu ya sudah. Itu upami ukuranna makanan pokok. Bagaimana kalau dengan uang? Nah, kalau dengan uang ukuranna porsi makan ibu. Jadi porsi makan Pak, saporsina kita ibu sabaraha? 15.000 cenah Padang. Oke. Cek ibu nu hiji deui abi mah da Padang oge teu 15.000 anu serba 12 gitu. Ibu nu hiji deui abi mah teu 12 serba 10.000 gitu. Nah, sok lah eta mah silakan we. Gitu. Cuman teh kayaknya umpami anu biasa ka restoran jual bubur Padang tuh. Biasa ke Ampera udah linten 1 hari 3 kali gitu kan. Ke Ampera ponyo eta mah gitu. Wah, udah linten gitu we. Hari pas dia ukuranna atau serba 10.000 Padang. Itu tidak boleh. Jadi anu biasa dituang dalam 1 hari. Kurang cara anu terbaik misal gimana? 15.000 dalam 1 porsi. Normal makan kurang sadinten sabaraha 3 kali. Normal makan teh berarti 15 kali 3 untuk 1 hari 45.000.
kalikan 30, berarti 1,5 juta gitu. Sekitar 1,5 juta untuk mengeluarkan fidyah kalau modelnya uang, dengan uang itu. Dengan lumayan sebetulnya memang ringan, ternyata saat dihitung-hitung meringankan pemakanan pokok gitu kan, beras gitu. Kemudian nanti konsepnya juga bisa ibu teh masak di bumi gitu kan, kemudian dibagi-bagikan, itu silakan. Masak di rumah, kemudian diundang 30 orang miskin ke ibu teh paras mana di bumi ibu teh gitu, untuk makan di sana, itu boleh. Yang siap saji silakan gitu. Aduh sudah repot tapi mah gitu kan. Nah, saya sudah gitu kan sakaru we keluarga. Sudah itu kan sudah aya lebihna gitu. Gitu dah, eta mah silakan. Mangga. Kemudian untuk teknis pembayaran kumaha, boleh kepada satu orang full atau kurang dibagi-bagi. Kurang dibagi-bagi. Yang penting ukuran fidyah yang kita siapkan itu sudah memenuhi gitu. Jadi atos ukuran untuk membayar saum yang memang kita bukan ya, yang batal di bulan Ramadan. Nah, untuk teknis pemberian enggak gitu. Mau ke seorang langsung atau dibagi-bagi ke beberapa orang, nah enggak teknis itu. Silakan. Nah, yang menjadi catatan perhatoskeun heula keluarga dekat. Teu kenging waka kabantu. Ternyata cenah dan keluarga abdi alhamdulillah beuleuhan sadayana. Alhamdulillah gitu mah. Maka lihat silakan orang-orang yang lain, kemudian berikan. Jadi ke orang-orang miskin sanes kagus. Upami ustadz kade beri miskin, baru bisa mendapatkan bagian. Karena punten ada sebagian asatid yang tidak bertanggung jawab tentang hukumnya. Kalau memanfaatkan proses keabikeun we. Keabikeun teh kunaon maksudnya? Apakah dia akan menyalurkan ke yang lain atau ku anjeunna dimakan gitu. Kalau anjeunna mau makan itu tidak boleh, apalagi kalau usahanya mau. Seperti dongkap kami gitu kan. Kalau kami usah dari nitip fidyah gitu kan. Meskipun kalau heula gitu. Heula maksud dari nitip fidyah adalah pangnyalurkeun antara kami masih ke kami, pokoknya masih ke kami, kami ditolak. Kenapa? Karena masih banyak orang yang memang betul-betul membutuhkan. Lebih kondisinya daripada saya. Soalnya pelarian anggota keluarga anu lebih utama daripada kebantuan. Sok pilarian dalam mata keluarga, silakan. Tapi umat badan itu ke pangnyalurkeun boleh sok wabi ditampi. Tapi ieu mah amanah kan, sanes kamu abi gitu kan. Tapi amanah disalurkeun itu biasa. Begitu. Ya punya Pak. Nah, itulah berkaitan dengan fidyah. Kemudian yang terakhir yaitu orang yang batal saum tanpa ada sebab. Nah, orang yang membatalkan saum tanpa ada sebab, kata Rasulullah SAW itu. Maka di sini menjadi catatan. Man aftara yauman, barang siapa berbuka satu hari min Ramadan pada bulan Ramadan min ghairi rukhsatin rakhasallahu azza wa jalla lam yakfi anhu siyamud dahri. Ketika ia buka puasa tapi bukan karena rukhsah yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka baginya tidak bisa mengkodok saum meskipun ia akan mengkodoknya dengan 1 tahun saum. Wah biasa. Jadi yang saum buka saum dengan kesengajaan biasa dikodokan dosa. Berarti dosa besar sampai kodok itu biasa. Kodok saja tidak bisa apalagi fidyah. Wah biasa. Gitu. Nah itulah berkaitan dengan kodok dan fidyah. Tuh, ya. Alhamdulillah. Jongjonya kurang gitu. Hari tos terama, jadi tidak perlu repot lagi untuk mengamalkan mana yang harus kita amalkan. Gitu. Terkadang kurang melaksanakan kodok dan fidyah sesuai hawa nafsu gitu. Sakitnya sesaat di bulan Ramadan, hoream modoan fidyah, itu ternyata tidak bisa seperti itu. Karena ada ketentuannya masih. Oke, alhamdulillah. Nah demikian kajian untuk pada subuh ini. Mudah-mudahan ini bisa mengingat kembali, memurojaah kembali, gitu kan, mengulang kembali agar pengetahuan kita tetap terjaga berkaitan dengan kodok dan fidyah. Dan saya pun diamanani di sini ada door prize, gitu kan. Jadi beruntunglah bagi orang-orang yang tidak pulang duluan, gitu kan. Sampai tamat gitu.
Oke, nah jadi ada door prize tuh, door prize dari pengurus. Jadi bagi ibu-ibu yang bisa menjawab pertanyaan dari saya, dari itu buat bapak-bapak, itu insya Allah dapat door prize. Itunya, ini obat door prize gitu. Berarti boro-boro dia. Oke, coba lah. Ya, oke. Door prize. Nah, satu pertanyaan berkaitan dengan Ramadan. Kenapa bulan Ramadan disebut dengan bulan yang penuh dengan berkah? Tuh. Nah, itu kan wajib. Aduh, maka ibu nomor balik bakar silakan. Singkat ibu perkenalkan nama, domisili, hobi, status. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Witri, bojo dari domisili di BPA Pinggir Masjid Al-Ikhlas. Salah akan menjawab kenapa di bulan Ramadan itu menjadi bulan yang penuh. Karena di bulan Ramadan itu mempunyai keutamaan yang lebih dari bulan-bulan biasanya, yaitu satu, dibukakannya pintu maghfirah, kedua pintu rahmat, ketiga Niro. Oh, mangga. Terus terus ampunan yang itu luar biasa dan pahala-pahala yang berlipat. Oke, ada satu yang kurang. Kan buka pintu surga. Kemudian satu lagi. Nah, satu lagi. Aneh. Oh, satu lagi. Hadis-hadisnya itu berkaitan dengan Syahrul Mubarakun ya. Nah, jadi satu dibuka pintu surga, satu lagi setan diberuntung. Ya, alhamdulillah, terima kasih. Oke, luar biasa. Gitu. Masih suaminya. Jika ada iya, senaloban. Ya. Jadi Syahrul Mubarakun, bulan yang penuh dengan berkah itu dijelaskan oleh Rasul. Satu, karena diwajibkannya siam di bulan Ramadan. Dua, dibukanya pintu itu gitu kan. Di hadis. Oke, dan kebaikan-kebaikan yang selanjutnya berkaitan dengan naon namina teh makna dibuka pintu surga, ditutup pintu neraka, dan dibelenggu setan-setan. Silakan. Siapa yang mau menjelaskan? Ayo, cung. Ini kosong ya Pak, ini kosong. Ibu tuh langsung ini. Ayo. Abi mah naroskeun teh anu tos dilugikeun ku abi we satana-satana mau naroskeun pertanyaan batu mau abi. Yo. Kan Rasul mengatakan dibukanya pintu surga, ditutupnya pintu neraka, dibelenggunya setan-setan. Cina maksana. Tahu kita tahu. Aduh, oke, pas cenah. Nu gampang mah bahasa rasana. Nu gampang. Sambung ayat kowe. Oh. Sambung ayat. Jus 30 ya, jus 30. Ono baranjang lah, nu barono kowe. Oke. Siap Bu, Pak? Siap ya? Iya Bapak mau ya, juga saya si Ibu mau kan ya. Nah, 1, 2, 3. Wa takunul jibalu kal'inil manfush. Cuh. Atau satu ini. Satu.
Bu Ibu, siapa lagi? Sekali lagi. Wa takunul jibalu ka'idil manfush. Ya, Pak Haji, silakan. Pengurus kemudian. Ulangi. Fa'amma bahwa fi terus main Pak. Saya. Oh, ulangi. Sekali. Pak Ahmad. Negara kita sudah diberikan paman. Oke. Bapak ya. Oh, mau bakal kali ya. Wa takunul jibalu ka'idil manfush. Surat pendek. Oh, pindah lah. Lebih pendek ya. Lima suratnya. Oh, lagi siap Bu? Pak. Kalla yumbadanna fil hutamah. Tuh. Coba lah. Oh, silakan. Nah. Muqadah. Nah. Oke. Alhamdulillah. Tuh, gampangnya. Sesat. Oke. Tuh, wih, tas lebaran. Itu tas dari Prancis. Dua D. Siap. Pada naruh media daya contek kanan itu. Bingung. Ya. Pertanyaan yang selanjutnya. Apa maksud Allah menurunkan Al-Quran di bulan Ramadan di dalam surat Al-Baqarah ayat 185? Gampang ya teman. So, sanes berkaitan sama nuzulul nanya. Sahabat lucu. Ayo, Ibu. Ayo. Ini saya deh. Oh. Hafalan ini kan? Nah. Kumaha, Pak? Itu. Kumaha cenah saudara teh karena tidak semuanya paham. Petunjuk dan penjelasan bagi manusia dan pembeda itu. Jadi maksud tujuan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an gitu di bulan Ramadan. Nah, alhamdulillah. Hijri. Gitu. Haji pengurus mah. Oh, pengurus. Tidak ada ketentuan, tapi tidak ada cenah. Tidak ada ketentuan. Tahu gitu saya jawab. Tuhan sudah terkacung. Oke, hafalan. Siap. Nu gampang ya mah. Nu gampang. Asli ya mah. Surat Al-Kautsar. Mana-mana. Lanjutkan. Inna syari'aka huwal abtar. Enggak. Ayo. Gampang kata mah. Inna syari'aka huwal abtar. Coba lah Bu. Baca dulu.
Oh betul, iya lanjutkan. Oh. Ayo lanjut. Alhamdulillah. Oke, betul. Larasnya, lurus atau gampang kan surat Al-Kautsar? Kan? Lanjutan. Gitu. Ya, terima kasih. Alhamdulillah. Oke. Oh, pertanyaan. Makanya sudah bilang ya Pak Tawasan, menurut itu sudah beres. Ya. Bagi itu lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kemarin ini sudah sesudah. Mangga. Bisa jawab. Iya perkawis iya Ustaz kodo sanang teh ya. Kalau kami anu kodo mah jelas-jelas kamu anu nanam beten ya. Saya mah aya di perkawis pikiran anu orang tua sareng yang mutetos nu panyawat nanu teu ya. Tapi perkawis nanti kieu anu menyusui Ustaz. Nah, teh anjeunna teh di ieu we di kode wae teu ngopi dia kumaha teh. Iya. Itu lebih baik. Fafidiatun to'amu wa antasumu. Ayat nanti selanjutnya. Wa antasumu khairul lakum. Dan jika kalian sahur itu lebih baik gitu. Tidak usah Iya, upami badai pilihan sahur yaitu langsung saya gitu. Jadi alternatif nanti pilihan wajib pilihan nanti itu kan kategori-kategori nanti. Tapi Allah lanjutkan wa antasumu jika kalian sahur maksudnya dengan kodok itu lebih baik gitu. Maka tetap berarti yang terbaik itu adalah dengan sahur gitu. Silakan saja, tidak apa-apa. Eta lagu saya makasih gitu. Ini saya. Ustaz izin apunten dia mah tidak berhubungan secara kodol dan fidyah, namun tadi ngebahas tentang safa. Perihal anu jama kosor tadi yang asar kan menurut Pak Ustaz itu diurutkan berdasarkan waktu sholat. Namun ketika sampai pada satu tempat kan kata Ustaz tadi ketika ada mukim yang sholat asar kita ikut waktu sholat. Lalu kan kita belum zuhur, lalu setelah sholat asar malah kita melaksanakan sholat zuhur. Sedangkan di riwayat hadis Bukhari dan Muslim tidak ada waktu sholat, ada sholat subuh dan pada sholat asar. Nah berarti bertentangan dengan hadis. Ya. Berkaitan dengan apa namanya? Itu ada waktu-waktu larangan nanti. Jadi ada waktu-waktu larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi waktu larangan sholat itu seperti ketika menghadapi waktu maghrib. Itu nanti ada waktu-waktu larangan untuk sholat gitu. Kemudian tidak ada sholat asar setelah sholat, tidak ada sholat setelah pada asar itu tidak ada sholat rawatib. Pada asar itu tidak ada sholat rawatib seperti itu gitu. Jadi ini merupakan keringanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, teknis dalam pelaksanaannya gitu kan. Teknis dalam pelaksanaannya itu berbagai macam gitu kan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ketika kita berjamaah di waktu asar bertemu dengan yang mungkin sedang melaksanakan sholat asar, nah disitulah memang cara prakteknya, cara syariatnya kita harus mengikuti dulu kalau mau berjamaah dengan mungkin di sana, gitu, dengan mungkin di sana. Jadi kita prakteknya asar terlebih dahulu, kemudian langsung melaksanakan sholat duhur, karena di sini bukan sholat duhur itu bukan pada asar disebutnya. Bukan pada asar, kan jamak kurang mah gitu. Jadi kategorinya jamak takhir gitu kan. Jadi jamak takhir menggabungkan dua waktu
Istilahnya di sana gitu. Jadi menggabungkan dua waktu, satu waktu ditarik ke waktu yang lain. Jadi kaitannya bukan dengan sholat pada asarnya, tapi zamannya itu yang menjadi kebolehan bahwa kita itu melaksanakan sholat setelah gitu kan. Sholat asar itu dilaksanakan dikarenakan kita mengikuti mukim yang memang mereka itu sedang melaksanakan sholat asar. Itu maksudnya. Jadi dia berkaitan nanti ayat dengan waktu larangan sholat setelah sholat asar teh ada oke bahwa sholat asar itu tidak ada wati gitu. Jadi seharusnya sholat asar ya sudah kayak dari sholat lain gitu kan. Kayak sholat sunnah pada asar. Ya sholat sunnah pada asar. Gitu. Termasuk mungkin waktu-waktu larangan itu ketika masuk waktu maghrib itu tidak boleh mengantarkan jenazah. Pada maghrib teh. Nanti juga sebelum zuhur ada waktu larangan ya nanti. Tidak boleh ketika hendak masuk di waktu zuhur diantarkan jenazah itu tidak boleh. Jadi ada waktu-waktu larangan. Nah itu berkaitan dengan namanya nanti di dalam hadis tersebut. Ayat di sanes dan umpama jamaah itu kan sudah jelas karena memang sudah jadi ketentuan. Meskipun pelaksanaannya setelah sholat asar. Kaitannya bukan pada gitu kan. Bukan sholat pada asar sanes. Tapi sholat jamaah gitu kan. Begitu. Ya. Salam. Apa? Misalnya kadang bis itu kan biasanya kalau di Jawa itu kalau bis itu kadang ada yang sholat berhenti, ada yang enggak. Terus kadang perjalanan kan suka macet, misalnya kayak di kemarin pada saat pulang sini pakai Sudah Rahayu ternyata di situ udah ada toilet, jadi nggak pada berhenti. Mengkosongnya itu kan zuhur misalnya, mengkosongnya cuma zuhur aja. Satu biasanya udah sampai sini, biasanya kan jam 5 paling sore itu jam 5 ternyata kalau macet di maghrib. Jadi maksudnya nanti takutnya kalau kayak gitu lagi harus gimana gitu, apa sholat kayak mau sholat di bis apa mau sholat zuhur sama asar gitu. Bisa. Kita ketika di perjalanan kalau memang kendaraan itu yang bukan kendaraan pribadi, sholat saja di kendaraan. Sholat saja di kendaraan. Dan ambil rukshohnya dari Allah Subhanahu wa taala, bawa saja. Jangan kosor gitu, mana bawa saja. Apalagi jaraknya masih jauh kan gitu kan. Sudah kurang tos terprediksi, kemudian dalam kondisi macet gitu kan. Silakan saja. Canda pun gitu kan. Jadi keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik itu ketika berangkatnya, akhirnya kondisi macet pun gitu kan, kita macet gitu. Tetap kan kita juga tidak bisa memprediksi lama macetnya satu mana badai turun. Dari mobil kurang, itu mobil bus gitu kan. Makanya orang sholat deh, balik tetangga itu teh maju. Atau sholat lagi jadi khusyuk gitu kan. Ketika di luar, kalau misalkan kita memaksakan untuk turun, misal karena dengan alasan ada yang macet, jadi ketika di kendaraan yang memang ternyata kendaraan itu tidak ada berhentinya gitu kan. Dan karena memang bukan mobil pribadi, tapi ada juga yang memang kendaraan berhenti di setiap waktu sholat. Alhamdulillah kalau memang ada kendaraan seperti itu, kendaraan umum. Tapi kalau kendaraan yang tidak seperti itu, manfaatkan saja. Sholat saja di mobil, di kendaraan, kemudian tayamum. Tayamumna kumaha? Ya tayamum dengan menempelkan tangan ke jok, silahkan ke dinding gitu kan. Karena di semua bagian-bagian yang ada di hadapan kita itu terdapat debu. Jadi tepukan tangan, kemudian ke wajah, lalu ke tangan. Nah, sudah. Kemudian kita laksanakan sholat dengan duduk saja sholatnya. Gitu. Menghadapnya ke mana? Sesuai dengan menghadap bus. Ada maksakeun urang teh karena kiblatna ka dieu henteu gitu. Jadi menghadapnya kita mau mengikuti arah bus saja. Mengikuti arah bus saja. Dan manfaatkan rusuh dari Allah Subhanahu
Jangan orang teh jongjon perjalanan teh. Nah itulah manfaatnya rukhsah di Allah. Jadi supaya tidak membuat kita itu kerepotan. Keringanan dari Allah itu luar biasa. Jadi orang teh jongjon gitu. Ibadah tenang, pelaksanaan sudah selesai. Silakan manfaat. Begitu. Ayo deh Nusanes. Ya, Ustaz, mau hayang gunaoskeun masalah Al-Fatihah. Saya pernah sholat di Muhammadiyah dan di Persatuan. Kalau Persatuan itu bismillah dijahatkan. Ya. Tapi kalau di Muhammadiyah sir katanya. Tapi kalau saya dengar sirnya juga nggak dipakai. Tapi Anas ya dalam surat Bukhari Muslim bahwa Nabi dengan Utsman itu apa bacanya cuma Al-Fatihah Alhamdulillah. Nah, saya minta keterangan yang mana yang jelas gitu. Ya, gini Pak. Rasul itu mensirkan karena ada pelecehan dari orang kafir Quraisy. Pada waktu itu karena Rasul membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian orang kafir Quraisy itu menjelek-jelekan Tuhan Muhammad karena Muhammad menyebutkan ada nabi palsu ya, gitu kan? Nabi palsu, anu dianggap umat nanti Ar-Rahman oke nabi. Nah sehingga Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan ulah ditarikeun, tapi ulah dilawankeun oke. Jangan sampai terdengar oleh orang-orang kafir Quraisy, yang sehingga menyebabkan orang-orang kafir Quraisy itu menghina umat Muslim. Nah, bukan tidak dibaca. Cuman pada waktu itu dengan kejadian itu Rasul mensirkan, tetap membaca, bahkan tidak sampai dugikeun ka teu kadang, tapi pelan gitu. Nah, seperti itu. Nah, berapa lama kejadian Rasulullah SAW mensirkan? Itu ketika di Madinah Rasul sudah kembali lagi menjahat. Rasul itu sudah kembali lagi menjahatkan. Nanti banyak riwayat-riwayat berkaitan dengan mensirkan mensirkan Bismillah gitu. Itu sebabnya. Nah setelah itu Rasul biasa kembali menjahatkan. Kemudian dalam prakteknya kami itu mengamalkan menjahatkan Bismillah. Karena hukum itu berlaku ketika ada sebab. Kalau sebabnya tidak ada, berarti sudah tidak berlaku lagi. Ayeuna urang bade ngajaharkeun Bismillah saha bade menghina urang. Ada yang menghina, sudah tidak ada lagi yang menghinanya. Sehingga kembali lagi gitu kan untuk menjahatkan Bismillah. Nah, kemudian praktek yang mensirkan. Nah, mensirkan Bismillah. Mensirkan itu bukan berarti tidak membaca, dibaca, Rasul pun dibaca, tidak sampai menghilangkan. Rasul tetap membaca. Yang jadi masalah itu yang tidak membaca, sampai tidak membaca. Karena Bismillah itu termasuk Al-Fatihah dan harus dibaca. 7 ayat yang diulang, As-Sab'ul Masani, gitu kan? 7 ayat di dalam surat Al-Fatihah yang diulang. Begitu. Nah itu Pak, gitu. Jadi kenapa ada perbedaan? Gitu. Jadi karena disebutkan persatuan itu memahaminya hadisnya. Gitu. Jadi kurang ditinggal sejarah aja gitu kan. Sejarah berkaitan di mana Rasulullah SAW mensirkan. Ternyata karena ada sebab. Setelah sebab itu tidak ada, umat Islam semakin kuat, maka Rasul kembali lagi membacakan Bismillah. Nah untuk Muhammadiyah misal tetap dengan sirnya, yaitu mungkin mereka malah memegang pendapat dengan dasar-dasarnya. Silakan saja. Karena kami pun memiliki dasar, bahkan bisa jadi silakan gitu. Kami buktikan gitu kan. Berkaitan dengan sejarah Rasul di mana Rasul mensirkan. Begitu. Nah, mungkin nanti kalau ada sebab ada penghinaan deui bisa jadi kurang teh hasilnya gitu. Tapi untuk kondisi sekarang umat Islam begitu kuat, pada saat menghina tidak akan ada. Begitu. Jadi keduanya boleh dilaksanakan. Silakan. Mangga wae ari abdi mah tidak membolehkan itu sesuai dengan apa yang kita dasari gitu kan. Jadi
Abi ngajaharkeun karena ada dasarnya. Itu. Kemudian ikhwan yang lain mensirkan silakan ada dasar. Cuman tidak sepakat kalau sir itu bismillahnya tidak dibaca. Termasuk awal surat. Awal surat tidak dibaca bismillah, dibaca. Rasul itu senantiasa membaca. Gitu. Membacakan setiap awal surat. Surat pendek. Gitu. Jadi sir itu bukan berarti tidak membaca. Gitu. Itu poin. Nah, jadi memang disalahkan kalau misalkan yang tidak membaca bismillah. Salahkan. Begitu. Mana? Untuk makmumnya. Nah, untuk makmumnya Ada yang baca, ada yang tidak. baca. Kita mah membaca. Gitu. Makmum itu wajib membaca. Jadi kalau sir bismillahnya di sini, wah ya makmum pada maca, bismillahnya gitu. Kemudian alhamdulillah kali itu, nah simak gitu. Menyimak bacaan, menyimak bacaan imam. Cuman ketika dijahat. Tapi ketika di waktu sir, rakaat 3 dan 4 itu kita wajib dari awal membaca. Begitu. Mana? Ustaz, eta perkawis durasi di panyabaan. Misalnya mudik teh samingon. Boleh dijamak kosor. Ya. Tapi sauna. Mohon. Jadi ayah hadis akan menerangkan berkaitan dengan mengusapu bagi safar itu 3 hari. Jadi mengusapu itu mengusap sepatu dalam perjalanan itu 3 hari. Nah, sebagian ulama menetapkan dengan dalil itu bahwa rukhsah bagi yang safar itu 3 hari. Cuma dalil itu bukan menerangkan tentang rukhsah minimalnya sakit. Sehingga para ulama menyebutkan malam sampai berapa lama pun itu ternyata dipersilahkan. Karena tidak ada yang jelas gitu kan menetapkan itu kudu sabar hari. Begitu. Nah, dalam 1 minggu baru dijamak kosor ya. Dalam waktu 1 minggu, bahkan 1 bulan udah dijamak kosor terus gitu kan. Orang lebih nanti mudik 1 bulan gitu. Dan kemudian kembali 1 minggu gitu kan. 1 minggu silakan dijamak kosor. Silakan saja. Begitu. Jauh curang kurang. Termasuk saum mungkin. Nah, kalau sauma kan dari pertimbangan orang teh. Meskipun orang teh di tempat teh memang sudah sampai tujuan itu statusnya safar, tapi kan loba upami orang teras boga mah. Yang muntah dirinya tuh modoan tuh jadi boborot tuh. Terus modoan. Jadi iya mah urang mah cadakna keringanan nuju sauma lah, keringanan nuju di perjalanan we. Gitu, nuju di perjalanan. Ari pasir itu mah urang manfaatkeun we saum deui. Da lebaran tuh, masa lebaran teh Korea mah doan gitu. Terkadang kan itu urang teh. Bukan itu terus ari kodoan tadi kemutan. Gitu. Da wajib bantu kodo. Wajib. Begitu. Cekap ngitanya. Ya, asli kan terakhir. Kalau dalam dia, Mohon. ada orang yang sakit cuci darah. Mohon. Nah, ini dalam sebulan sampai 8 kali karena seminggu 2 kali kan. Nah, itu masuknya wajibnya fidyah apa? Ya, karena itu mah berjarak perawatannya tidak sampai setiap hari, maka kodok. Iya, dan mengkodok itu tanah terkenging kena unggal dinten itu, Pak. Jadi mengkodok itu min ayamin ukhur. Hari-hari yang lain silakan kira wae oke. Cicil we kurang teh gitu kan. Sekarang kan jarak waktu cuci darah itu 1 bulan tadi kan, atau 1 minggu. Itu kan masih kayak kesempatan ini. Dalam 1 minggu kurang ambil gitu kan. Kondisi-kondisi normalnya itu kan sehat, gitu. Kondisi-kondisi normal itu biasa-biasa aja. Nah, kurang untuk seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali. Itu ya ringan gitu. Untuk modoan anak tidak memberatkan. Kecuali kalau cuci darah itu sampai setiap hari. Itu kan jelas kalau cuci darah setiap hari. Kita macam mana tuh biasa kemana-mana terus di tempat cuci darah gitu. Itu mah. Ya, ini. Kemudian juga bagaimana dengan untuk berobat jalan? Berobat jalan gitu. Berobat jalan itu kan terus-terusan.
Tapi kalau memang ternyata si dokter itu memberikan informasi bahwa ketika Bapak berobat jalan selama itu Bapak sehat, itu nggak kotor. Soalnya kalau Bapak diponis Bapak itu harus berobat jalan seumur hidup. Wah, hari itu mah sudah pilihan. Sudah, paling aja. Ya, tesnya cekap. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang disampaikan itu bisa bermanfaat untuk kita dan bisa menjadi total dan kita bisa. Aku lupa ada bahaskan firman dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.